Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali rasanya saya Rizky Amalia dapat hadir di hadapan Anda untuk memandu jalannya acara Lentera Kolbu, Sucikan Hati, Inspirasi Diri. Baik pemirsa, pada sore hari ini Lentera Kolbu akan kembali membahas kajian yang menarik sekali, yang mana tema pada sore hari ini akan kita bahas, yaitu fadilah ilmu bagi seorang muslim. Seperti yang kita ketahui pemirsa bahwa banyak sekali kenikmatan yang telah Allah karuniakan kepada kita sebagai seorang muslim, salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Melalui ilmu ini kita bisa mempelajari banyak hal, mulai dari untuk mengetahui siapa Tuhan kita, agama kita, terus membedakan bagaimana yang benar dan juga salah. Tentunya untuk membahas tema sore hari ini saya tidak hanya sendirian, karena di studio kita pada sore hari ini telah hadir ibu-ibu dari Majelis Taklim BKMT Kecamatan Sungai Selan. Assalamualaikum ibu-ibu. Masya Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah siap ibu-ibu untuk mendengarkan kajian? Siap ya, baik. Nah, pada sore hari ini kajian kita akan diisi oleh narasumber yang luar biasa sekali. Di sebelah saya sudah hadir Ustadz Farid Okta Firdaus SPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz terima kasih sudah hadir di TVRI Bangka Sama-sama. Belitung sore hari ini. Nah, ini menarik sekali Ustadz, tema kita sore hari ini yaitu fadilah ilmu bagi seorang muslim. Ya. Nah, boleh Ustadz kita minta penjelasannya ini terkait fadilah ilmu bagi seorang muslim ini sebetulnya seperti apa? Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in nujumi rasyad amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'i 'alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Shadaqallahul ladzim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, ibu-ibu yang cantik-cantik semua nih, Masya Allah. Bagaimana kabarnya Bu? Ya, begitu juga pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sakit Allah angkatkan penyakitnya. Amin. Yang banyak hutang Allah lunaskan hutang-hutangnya. Amin. Yang paling kuat amin, paling banyak utangnya berarti. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan lengkap ya. Baik itu iman, kesehatannya semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu paling utama dalam kehidupan ini. Nah, sehingga ada salah satu ulama namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau menyampaikan tanda rasa syukur itu dengan 3 cara, Bu. Ya. Yang pertama kata beliau, kita bisa mengungkapkan rasa syukur itu bilisan, dengan ucapan kita. Yaitu salah satunya dengan kita melafazkan tadi alhamdulillah. Selain itu apa lagi? Wah, lidah kita ini kan Masya Allah semuanya Allah ciptakan bagus ya. Indah, bisa berbicara semua. Maka setiap selesai kita sholat, kita selalu bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir. Itu adalah salah satu cara juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk Bu, ya. Pada permulaan acara ini kita sama-sama bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil
ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini lebih berkah dan banyak manfaatnya nanti insya Allah. Bagaimana salah satunya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bu, Ibu, kalau kuman makhluk yang kecil itu dilihat dengan mikroskop alat bantu. Itu dia takut kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah. Apalagi toh kita yang Allah ciptakan sempurna. Maka harus sering-sering kita bersyukur kepada Allah dengan bilisan, yaitu dengan zikir, baik secara bersama-sama, misalnya sholat berjamaah atau dalam kesendirian. Bu ya, jangan ditinggalkan zikir itu. Kenapa? Karena di dalam salah satu kitab yang bernama Mukasyafatul Qulub, ya, artinya ketajaman mata hati, dikarang oleh ulama yang digelar Hujatul Islam. Yang ini kitabnya dipelajari di pondok-pondok pesantren. Itu adalah karangan daripada Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali yang kita kenal sebagai Imam Ghazali. Tahu Bu sampai Imam Ghazali? Dengar tapi belum pernah lihat. Ya mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan beliau di surga. Nah, di dalam kitab beliau itu Bu, beliau menceritakan bahwa suatu ketika Nabi Daud alaihissalam itu lagi baca kitab apa Bu? Kalau Nabi Daud kitab apa? Taurat, Musa, Zabur. Berarti kalau Daud Zabur. Nah, Nabi Daud lagi asik-asiknya baca kitab Zabur itu. Jadi salah satu mukjizat Nabi Daud, suaranya indah Bu. Kalau dia lagi baca kitab itu, burung-burung yang terbang tuh bahasa kita jatuh. Saking nyaman. Men kita karaoke belambur burung terbang. Suara kita mungkin agak cempreng. Nah, pada kala itu, ketika itu ya, seekor cacing yang merah, cacing gelang kalau kita orang Bangka untuk mancing, dia keluar dari tanah. Terus Nabi Daud alaihissalam mengatakan, ya Allah, cacing ini apa kegunaan? Apa sih manfaatnya? Apakah dia bisa ibadah kepada Allah? Sedangkan dia cuma hanya makhluk yang kecil lemah. Maka tidak lama kemudian Allah ilhamkan kepada si cacing tadi Bu, dia bisa berbicara kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian si cacing itu berbicara, wahai Nabi Allah, sesungguhnya saya ini kalau pagi Allah ilhamkan membacakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 1000 kali pagi. Malamnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 1000 kali. Jadi kalau pagi sampai malam tuh Nabi Daud, saya nih 2000 kali. Kalau Anda ditanya balik sama cacing tadi, maka Nabi Daud spontan terdiam. Lalu berbisik dalam hati, ya Allah, hewan yang sekecil ini engkau ciptakan, dia bertasbih kepadamu, ya Allah, memujimu. Bagaimana saya yang besar seperti ini bentuknya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang terbaik, kok ibadahnya malas-malesan, bahasa kitanya kalau kita. Tapi kalau para nabi Allah, enggak, mereka rajin. Nah, maka sepatutnya ibu-ibu ya maupun pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kita harus rajinlah beribadah. Salah satunya dengan lisan, ya. Bersyukur kita kepada Allah, masih Allah berikan lisan yang bisa senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa, Bu? Jadi hewan-hewan, makhluk langit dan bumi, ya, yang basah, yang kering, sesungguhnya mereka berzikir kepada Allah. Dalilnya mana, Ustadz? Zaman sekarang ngeri kita kadang-kadang, Bu, ya. Tanya-tanya, dalil mana Ustadz? Ngerambeng kalau Ustadz Ciko nih. Ya, di salah satunya kita ambil daripada penggalan Al-Quran. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Sesungguhnya, ya,
yang di langit, di bumi, seluruh alam semesta ini bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang-kadang saya sering guyon, Bu, dengan kawan-kawan. Kalau misalnya musim hujan turun, seringan kita dengar suara kodokan, kungkung, kungkung, kungkung. Nah, hati saya berbicara, ya Allah, mungkin pada saat hujan turun nih, para kodok-kodok ini mereka bertasbih memuji Allah, tapi dengan bahasa hewan. Ya enggak? Kita tidak tahu, tidak bisa, kecuali mukjizat Nabi Sulaiman dan Nabi Daud tadi kan. Men kita pacak dengar, ibu tengah goreng ikan, misal terinjak kayak semut lah ngaruh. Terpancet kata kawan, simba ambur larinya. Kenapa? Karena bisa mendengar makhluk-makhluk itu bertasbih kepada Allah. Ikan-ikan di dalam lautan, Masya Allah luar biasa. Ya, itu. Jadi syukur yang pertama kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dengan lisan. Kemudian yang kedua, bagaimana tanda rasa syukur kita bisa dengan biqalb, dengan hati. Dengan hati ini bagaimana? Orang banyak bilang kita bersyukur dengan lisan ini mudah Pak Ustadz. Dapat rezeki kan, duit, laki, begawe ngasel, timah misal 10 juta. Alhamdulillah. Ketika Allah berikan kesenangan. Tapi ketika Allah berikan ujian sakit, penderitaan, bahasa kasarnya sakit, bertahun-tahun tidak sembuh. Iya, mulut tidak tidak ngerut tapi hati perasaan sholat terus, baca Quran terus, tapi ujian datang bertubi-tubi Allah beri. Kadang-kadang pernah tidak, Bu, terdesit di hati kita. Nah, artinya kalau pernah hati kita seperti itu, berarti kita belum maksimal bersyukur dengan hati. Ya, karena hati ini kata Nabi Muhammad, kalau dia baik, maka seluruh jasadnya baik. Tapi kalau hati ini buruk, seluruhnya buruk. Anggota jawarih yang nampak ini itu buruk, ya. Kemudian hati itu seperti teko, ceret bahasa kita. Dia akan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Kalau dalamnya susu, baik, sabar, rendah hati, itu ya yang keluar akhlaknya. Tapi kalau di dalamnya ngumpat, dengki, iri, ngerumpi, itulah yang keluar setiap saat. Jadi bersyukur dengan hati bagaimana kita menerima qada dan qadar, baik dan buruk yang Allah berikan kepada kita. Karena rukun iman yang keenam adalah khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Kebaikan, keburukan itu datang dari Allah. Sehingga dalam hadis qudsi ini, Bu, firman Allah. Yang langsung Nabi Muhammad sendiri menyampaikannya. Tapi kalau hadis-hadis biasa, itu ucapan Nabi yang didengar dan dihafal oleh sahabat, kemudian diajarkan kepada sahabat yang lainnya. Sampai kita sekarang. Nah, kalau hadis qudsi ini, itu firman Allah. Langsung Nabi Muhammad sendiri yang menyampaikannya. Apa kata Nabi Muhammad? Allah berfirman, "Man lam yasbir ya ala balai." Barang siapa yang tidak bersabar atas bala yang kuberikan. Walam yarda biqadai, dan barang siapa yang tidak ridha dengan qada ketetapanku kata Allah, falyakhruj min tahti samai, maka keluar dari bumi yang aku ciptakan. Wa yattakhudhu rabba siwai, dan cari Tuhan selain aku kata Allah. Nah, Bu, kadang-kadang kita ini sering kayak gini. Bersyukur dengan lisan, iya. Bersyukur dengan hati, iya. Ketika Allah berikan suatu kesenangan. Kadang-kadang kesenangan itu berupa ujian, Bu, ya. Karena ujian itu ada dua. Ada berupa kesenangan, ada kesulitan. Kalau berupa kesenangan mungkin kita bisa, alhamdulillah, hati ya Allah, makasih ya Allah. Kayak doaku 10 tahun nih, baru dikabul, laki kumbri emas 10 gram. Dari dulu mungkin dia mengharapkan emas misalnya, beri kalung, gelang dan sebagainya. Nah, tapi sedikit orang yang bisa bersyukur dengan hati dengan sungguh-sungguhnya, yaitu menerima ketetapan Allah. Maka kami diajarkan, saya ini santri kalong, Bu, di pondok pesantren Kiai Haji Zainawi, guru Jinawi kita orang dulu. Ya, jadi saya dulu sambil kuliah sambil nyantren kalong di situ. Dari 2016 sampai sekarang, Bu. Jadi bukan cuma Ibu, bukan pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada yang mendengarkan ini belajar, saya juga masih belajar. Kenapa? Pesan guru-guru kita, kalau ada orang yang dia mau mengajarkan ilmu, tapi nggak mau belajar lagi, maka berhenti dia ngajar. Kenapa? Karena seseorang kalau dia mau mengajar, maka dia harus siap belajar. Karena belajar itu maddal hayah, tulus zaman, sepanjang hidup, sampai kita wafat. Ya. Nah, kenapa? Kalau seandainya belajarnya tidak sampai wafat, wah, nanti belajar 10 tahun, 9 tahun, nah sombong. Gue dulu pernah pondoknya 9 tahun, habis itu orang kasih arahan, kasih masukan, tidak nerima. Nah,
Itu dengan hati, Bu ya. Jadi bagaimana kata guru-guru kita, kalau dengan hati ini bagaimana cara ridho, bagaimana cara sabar, bagaimana cara qanaah, itu harus belajar, Bu. Belajar kalau kita namanya ilmu tasawuf atau tazkiyatun nafs atau ilmu akhlak lah. Nah, di situ belajar, cari guru-gurunya. Misal kita di kampung kan banyak nih guru-guru yang tamat pesantren bilang, "Ustadz, guru kami nak belajar ilmu tasawuf, bagaimana cara membersihkan hati, bagaimana memasukkan rasa sabar dan sebagainya." Itu dengan hati. Kemudian tanda rasa syukur yang ketiga kata Ibnu Qayyim, yaitu dengan bil jasad, dengan tubuh. Salah satunya apa? Kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat, puasa, haji bagi yang mampu, mengeluarkan biaya untuk berangkat. Kemudian apalagi hadirnya kita di majelis taklim ini, Bu. Ya, di Lentera Kolbu ini, Masya Allah, ini juga salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Ibu nak tahu tak? Ya, Ibu dari Sungai Selan ya. 1 jam ke sini. Wah. Kata Nabi, Bu, man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar rumah nih, Bismillahirrahmanirrahim, ala Allah, la haula wala quwata illa billah, kaki kanan ngelangkah sampai tempat tujuan, dia kembali lagi, maka fahuwa fi sabilillah, maka dia termasuk seperti orang sabil, berjuang berperang, Bu. Hatta yarji'a, sampai dia kembali, baik dia kembali pulang ke rumah berkumpul dengan keluarganya maupun dia kembali ke hadirat Allah wafat. Kalau orang-orang soleh terdahulu, Bu, harapan mereka adalah, ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan belajar. Kenapa? Karena salah satunya orang yang wafat dalam keadaan belajar, orang mati syahid itu tidak disiksa, Bu, di dalam kubur. Nah, kalau kita mati wafat dalam keadaan belajar ini, maka insya Allah juga tidak diazab kubur. Macamnya saat ku minum racun pun tengah belajar, bukan macamnya boleh. Ya, itu maksudnya bukan seperti itu. Artinya kalau mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Nah, artinya apa? Dengan jasad kita datang ke sini, itu juga kita termasuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ibu-ibu Masya Allah maupun pemirsa yang ada di rumah, tema kita hari ini adalah fadilah ilmu ya bagi seorang muslim. Kenapa kami ambil, Bu? Karena ini timbul keresahan dari saya pribadi ya, maupun mungkin seluruh kaum muslimin yang pengen belajar atau Islam ini kanlah sebagai agama kita, masa perlu belajar? Artinya sangat penting, Bu, ya, ilmu. Kita ambil dari kalimat fadilah. Asal kata bahasa Arabnya fadala yafdulu fadlan. Artinya keutamaan atau kemuliaan. Nah, kemuliaan ilmu itu apa saja? Wah, banyak sekali, Bu. Ya, di dalam kitab-kitab para ulama, salah satunya kitab Talimut Ta'lim itu banyak. Nah, kenapa seberapa pentingnya ilmu itu? Karena ilmu itu adalah asas pondasi dasar seseorang muslim ya menjalani kehidupannya secara optimal atau secara baik dan benar. Dan syarat diterimanya amal adalah ibadah dengan ilmu. Kalau orang ibadah tanpa dengan ilmu, kira-kira diterima atau ditolak, Bu? Ditolak. Salah satu kitab namanya kitab Zubat. Maka dijelaskan oleh musannif pengarangnya, faquluman bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhum mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal ibadah tanpa belajar dulu dengan guru, tanpa didasari dengan ilmu, mardudatun la tuqbalu, maka tertolak dan tidak diterima. Itu baik urusan dunia maupun akhirat. Dunia saja, Bu, ya. Bahasanya, kalau ibu senang buat nasi goreng, orang yang punya ilmu buat nasi goreng dengan yang tidak punya ilmu, beda enggak, Bu? Beda. Misalnya ibu pengen buat nasi goreng spesial untuk suami pas ulang tahun misalnya. Kalau lah biasa buat enak, takarannya misalnya 2 centong nasi, kemudian bumbu penyedap secukupnya, daun bawang secukupnya, pas dimasak dengan baca sholawat, tuang kecap dikit, tabur ayam goreng, enak, Bu, ya. Pagi siang macam ini lapar kita, Bu, asal denger makan-makan tuh kan. Nah, jadi hasilnya maksimal. Kenapa? Karena ada ilmu. Tapi kalau orang yang dia suka masak, gua nak buat nasi goreng spesial, siput, nyata taruh kerang dia dibuka kayak kulit-kulitnya masak. Kira-kira laki pulang buka, nih bukan spesial. Ki kena bantai kayak kok lah artinya. Kenapa? Karena tidak ada ilmu. Kayak kita misalnya mau belajar Al-Qur'an, tadi urusan dunia, sekarang urusan akhirat. Kita nak baca Quran dengan baik. Ya, maka kita harus belajar dulu dari huruf
alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, sampai ya. Sehingga kami dulu ketika di pondok ya diajarkan ke guru, ika anak adi ilmu apapun, khususnya ilmu agama. Misal nak baca Quran, kita baca bismillah. Kalau ismun, kalau kalimat ba, bismillah ya huruf sid, ismun itu artinya nama. Tapi kalau kita baca bismillah pakai shin, itu artinya apa, Bu? Dengan tato Allah. Berubah maknanya. Pakai huruf ta, bismillah, artinya dengan dosa Allah. Jadi selamanya kita baca Quran, selamanya sholat, gawe ngata Allah. Angkat tangan sudah, ya Allah, kenapa doaku tidak diijabah selama ini? Sudah mati malaikat kia salah baca. Cemana kita diterima, sedangkan kamu ibadah tidak dengan ilmu. Ya, jadi urusan dunia maupun akhirat harus dengan ilmu. Khususnya kita belajar harus ada bimbingan seorang guru. Sebagaimana Nabi besar Muhammad SAW punya guru dong, namanya malaikat Jibril. Ya enggak? Malaikat Jibril itu adalah guru Nabi Muhammad SAW. Sampai beliau sukses menjadi seorang nabi dan rasul. Nah, kemudian salawat beriring salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW. Ibu ya, bagaimana kita mencintai Nabi? Pertama, kalau dengar nama beliau, salawat dan salam kita balas. Kedua, mengikuti sunnah-sunnahnya. Man ahya sunnati faqad ahabbani, kata Nabi. Wa man ahabbani kana ma'ifil jannah. Orang yang suka dengan Nabi, dia mencintai sunnah-sunnahnya. Oke, baik. Nah, Ustadz, ini terkait ilmu ini menarik sekali ya. Siap. Masih banyak yang bisa Masih kita banyak, iya, belum kupas sampai di gitu ya. Baik. kita sampaikan. Nah, namun kita seperti akan membahas setelah yang satu ini ya, ibu-ibu ya. Jadi kita tahan terlebih dahulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Lentera Kolbu. Sucikan hati, inspirasi diri. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lentera Kolbu. Sucikan hati, inspirasi diri. Ya, tentunya masih bersama dengan Ustadz Farid Okta Firdaus membahas terkait fadilah ilmu bagi seorang muslim, dan tentunya bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim BKMT Kecamatan Sungai Selan. Baik, tadi sudah banyak sekali ilmu yang diberikan juga oleh Ustadz Farid, dan sekarang nih Ustadz kita masih melanjutkan nih pemaparan tema pada sore hari ini. Mungkin ini kita bisa minta tolong juga nih Ustadz dijelaskan terkait gimana sih ilmu ini bisa membawa kita kayak pembuka jalan gitu lah menuju surga Allah, kemudian adab menuntut ilmu menurut Islam itu seperti apa, hingga cara mengamalkan dan menyebarkan yang benar itu seperti apa. Silahkan Ustadz. Baik, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada maupun yang ada di studio, ibu-ibu masih semangat ya? Masya Allah. Oke, kita lanjutkan. Jadi salah satu tadi kita mencintai Rasulullah tadi, lanjutan tadi adalah ketika mendengarkan nama beliau kita salawat dan salam, kemudian mengamalkan sunnahnya. Salah satu juga Bu, kita saat ini belajar, ini juga mencintai Rasulullah. Karena kenapa? Suatu ketika Abu Hurairah sahabat Nabi ini, beliau pernah jalan ke pasar, berteriak di pasar, wahai manusia, mau nggak ngambil harta peninggalan Nabi Muhammad? Kalau mau, ayo ke masjid. Jadi orang-orang berbondong-bondong ke masjid. Pas mereka lihat, ternyata apa? Baca Quran, belajar ilmu, zikir, majelis taklim. Kata mereka, mana harta Nabi Muhammad? Kata Abu Hurairah, inilah harta yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Bahwa Rasulullah tidak pernah meninggalkan harta benda, tapi meninggalkan ilmu. Karena saking pentingnya ilmu. Nah Bu, bagaimana salah satunya ilmu ini bisa membuka kita jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga itu kan adalah hadiah plus dari Allah. Ya Bu ya. Nah, jadi intinya adalah bagaimana kita mengejar ridha Allah. Kalau Allah ridho, surga itu mudah kita masukkan. Tapi kalau sebanyak apapun amal ibadah kita, ilmu kita tapi tidak Allah ridhoi, maka tidak bisa juga masuk dalam surga.
maka fadilah ilmu, ya, keutamaan ilmu bagi seorang muslim, salah satunya Allah akan mengangkat derajat orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Sehingga dalam Quran surah Mujadilah ayat 11 itu, potongan ayatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sungguhnya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman, ya. Orang yang beriman, kita percaya kepada Allah, hari kiamat, Quran, sampai takdir baik dan buruk. Kemudian na'amanu minkum walladzina utul ilma darajat, dan kemudian orang yang memiliki ilmu pengetahuan itu beberapa derajat. Jadi saking mulianya. Kemuliaan orang yang memiliki ilmu ini baik di dunia maupun di akhirat, tentunya surga dong endingnya gitu kan. Kalau di dunia apa Ustadz bentuk derajat? Salah satunya orang yang berilmu pasti dia ta'zimi, bahasa kita, diagungkan, kemudian dihormati, kemudian diikuti petuahnya, kemudian suri tauladannya kita ikuti jejaknya. Kata Nabi, orang-orang yang berilmu seperti ini. Kemudian yang kedua, yaitu orang yang berilmu meningkatkan keimanan dan ketakwaannya setiap saat kepada Allah. Kenapa? Karena mereka sudah punya ilmu. Nah, kemudian mereka amalkan. Nah, karena ilmu tanpa diamalkan juga percuma dong, gitu kan? Sehingga kalimatnya al-ilmu bila amali kasyajari bila samar. Jadi kalau ilmu tanpa diamalkan seperti pohon nggak ada buah. Kayak pohon karet, hanya bisa diambil getah tapi ininya buahnya nggak bisa dimakan, keras gitu kan. Artinya ilmu harus ada. Kemudian apalagi fadilah daripada ilmu, pertama Allah angkat derajatnya. Sebagaimana ya derajat kemuliaan ini di dunia maupun di surga, sebagaimana Allah angkat derajat Nabi Adam alaihissalam ketimbang iblis. Kenapa? Penciptaan Nabi Adam itu dari tanah, Bu ya. Tanah itu apa sih? Ya di bawah, mungkin diinjak. Hinalah bahasa kita tanah. Tapi unsur api lebih keren daripada unsur tanah. Tapi kenapa Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam? Ihtiram bifadli Adam. Karena kemuliaan Nabi Adam. Kenapa kemuliaan Nabi Adam? Kan dari tanah. Ketika Allah berfirman kepada malaikat, bisa kita temukan dalam Quran surah Al-Baqarah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, hendak aku ciptakan khalifah di muka bumi, pengatur bumi ini, namanya manusia. Kemudian malaikat yang tidak punya nafsu, mereka hanya punya akal, mereka beribadah kepada Allah, mereka agak sedikit protes, Bu, sebelum kita diciptakan. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, untuk apa diciptakan manusia? Nanti mereka diciptakan saling iri, dengki, hasud, fitnah, gibah, membunuh. Kami sudah berzikir, bertasbih. Allah menenangkan, ini a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian singkat cerita diciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah. Maka Adam asma'akulah, Allah persiapkan Nabi Adam ini dengan ilmu yang banyak. Karena dia akan menjadi pemimpin. Nah, baik itu Nabi Adam maupun kita, Bu ya. Kalau pengen kita jadi seorang pemimpin, ya, seorang muslim yang baik harus banyak ilmunya. Belajar, ya. Kemudian apalagi ada kisah sedikit Imam Hanafi ketika beliau masih kecil. Pada saat itu beliau belajar dengan gurunya. Nama gurunya Ahmad. Datang ulama ateis. Ulama ateis ini tidak percaya Tuhan. Nah, kemudian pada saat itu dia kasih 3 pertanyaan. Kalau tidak bisa jawab, maka majelis kalian tutup, ikut saya, tidak percaya Tuhan. Nah, kemudian ulama-ulama yang lain habis, nggak bisa jawab. Tinggal gurunya Imam Abu Hanifah. Ya, Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi ini. Maka kata Imam Hanafi, wahai guruku, kalau dia ngajak debat, izinkan saya yang jawabnya, bukan guru. Kemudian singkat cerita, pada saat waktu yang telah disediakan, ya, ulama ateisnya di depan, gurunya yang bernama Ahmad, Imam Hanafi di bawah. Di bawah kan rendah, Bu ya, bahasa kitanya. Derajat gurunya tinggi dengan ulama yang ateis tadi. Maka kata ulama ateis itu, siapa yang akan menjawab? Saya, kamu anak kecil. Sedangkan guru-guru besar saja mereka kalah, tutup majelisnya, ikut saya. Kata beliau, keilmuan seseorang, kemuliaan seseorang, derajat seseorang bukan karena tua mudanya. Ya, bukan karena putih hitam kulitnya, tapi bagaimana Allah meletakkan hidayah sehingga hatinya bisa menerima ilmu-ilmu itu. Kemudian singkat cerita, beliau Imam Abu Hanifah ini bisa menjawab 3 pertanyaan terkait tauhid. Dia bertanya, apa sebelum dan sudahnya Allah? Maka beliau pakai logika, Bu ya. Tidak usah pakai dalil. Lihat kayak jari Bapak, apa sebelum jempol dan sesudah kelingking? Kata ateis tadi, enggak ada. Ya seperti itu Allah, enggak ada awal, enggak ada akhir. Terus dia tanya, apakah Allah ada? Buktikan. Pakai rasio.
Maka kata Imam Abu Hanifah, ya seperti saya mau tanya, Pak, saya kan minum susu, ini kan botol susu nih. Saya mau tanya rasa manisnya di mana? Kemudian ulama ateis itu bingung. Oh jadi mana ya? Begitulah Allah. Allah itu tidak bisa dilihat, bisa kita rasakan, yakinkan dengan iman, tapi tidak bisa dilihat dengan mata. Nah kemudian apa lagi? Apa yang Allah lakukan sekarang? Kira-kira kita bingung nggak, Bu? Ditanya apa yang gawe Allah sekarang? Bingung kita kan? Kata Imam Hanafi masih kecil, coba kamu turun, saya naik. Gantian jadi. Imam Hanafi naik, ateis turun. Apa kata Imam Hanafi? Yang Allah lakukan adalah menghinakan yang mulia dan memuliakan yang hina. Kau tadi mulia di atas sana, tapi karena kebodohan dan kejahilanmu, Allah turunkan jadi hina. Sedangkan saya yang dibawa megang sendal guru saya, itu jadi mulia. Allah angkat derajatnya, Bu, karena kecerdasan. Ya, itu sehingga bisa membuka jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa lagi? Ya, wa fadlul alimi 'alal abidi. Kemudian keutamaan orang yang berilmu dibandingkan yang ahli ibadah itu kafadli qamari, ya, seperti keutamaan bulan, ya, Lailatul Badri, pada saat malam 15 yang terang, Bu, ada sairil kawakib, dibandingkan bintang-bintang. Kenapa? Karena para ulama ini banyak ilmunya, dia bisa membagikan kebermanfaatannya banyak. Dia bisa mengajarkan misalnya Al-Quran, mengajarkan ilmu ini. Kemudian ilmu itu dia bisa amalkan oleh orang lain. Nah, jadi dari ilmu yang beliau sampaikan, kemudian orang lain bisa mengamalkan, itu menjadi amal jariah untuknya. Ya enggak? Jadi luar biasa. Kemudian apa lagi? Nah, setelah ilmu-ilmu itu didapatkan, ya, Allah angkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Kemudian keutamaan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah. Ya enggak? Dalam kitab Ihya itu ada iblis bertemu dengan malaikat. Iblis setan mau ganggu orang sholat. Tapi kemudian cepat-cepat keluar, ditanya sama malaikat dalam kitab Ihya Imam Ghazali itu. Loh, kenapa kamu nggak jadi gangguin orang sholat? Kata iblis, kata setan tadi, ya saya takut dengan orang tidur di pojok sana. Loh kok dengan orang sholat kamu nggak takut, yang tidur takut? Karena yang tidur ini orang alim. Kalau orang alim ini bangun, dia membenarkan sholat orang yang jahil itu, saya takut ibadahnya diterima Allah. Nah, sehingga apa? Kemuliaan orang yang berilmu ini luar biasa. Membuka jalan menuju surga, pahalanya banyak. Kemudian apa lagi? Setelah Allah angkat derajat, kemudian keutamaannya dibandingkan ahli ibadah itu luar biasa. Dia bisa menjadi kompas dalam kehidupan. Orang yang alim, yang takut dengan Allah, itu hanya orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Allah sampaikan dalam Al-Quran, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Yang takut kepada aku itu para ulama. Kompasnya bagaimana? Nanti pengamalannya, Bu, setelah ilmu itu didapatkan, ya, kemudian diamalkan. Ya, kalau tidak diamalkan juga percuma gitu kan. Nah, setelah dia amalkan, maka orang yang beriman akan menjaga lisannya. Tidak mudah ngatain orang, ya tidak mudah mengumpat, tidak mudah marah, tidak mudah ngejelekin satu sama lain. Nah, dia jaga. Karena lisan kita adalah yang paling banyak dosanya, Bu, ya. Kemudian kata Nabi, aksiru khotoya bani Adam fil lisan. Banyak kesalahan anak Adam manusia itu di lisan. Nah, perutnya, ya, tidak memasukkan sesuatu yang haram. Kenapa? Karena kalau ada makanan yang haram dalam perut kita, para malaikat melaknatnya sampai makanan haram dan minuman haram itu hilang. Nah, kemudian apa lagi, Bu? Setelah menjadi kompas dalam kehidupannya, orang yang memiliki ilmu, maksudnya keutamaan ilmu untuk seorang muslim tadi, maka dia akan menjadi amal jariyah. Sehingga kata Nabi Muhammad, idza matanal insanu qata amalhu ila min salasin. Kalau seorang wafat itu terputus seluruh amal kebaikannya kecuali 3. Shadaqatin jariyah. Kita ada uang, kita sedekahkan untuk pembangunan masjid, pondok pesantren, TPA, lembaga-lembaga yang mengajarkan ilmu dalamnya. Maka kita kebagian, kita wafat, kita dapat transfernya. Kemudian au ilmiyun tafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Coba bayangkan kayak Imam Syafi'i, 1000 tahun yang lalu beliau wafat, tapi transferan pahalanya terus. Kita terbaring di bawah pohon kenanga, ya enggak? Mungkin menerima pahala sholat segala macam, datang pahala itu ke kita. Kenapa? Karena ilmu yang bermanfaat untuk kita. Kemudian waladun solihun yada'ulah, anak yang soleh dan mendoakan. Perhatikan, dalam Islam ini keren. Dia tidak pakai ibnun. Kalau ibnun kan anak kandung.
Kalau waladun tuh anak siapapun, bisa anak kandung, bisa anak didik, anak siapapun yang kita ajarkan kebaikan, dia amalkan itu dan kemudian diajarkan kepada orang lain, maka transparan pahalanya berlipat-lipat ganda. Alhamdulillah. Pengen seperti itu, Bu? Maka harus rajin-rajin belajar. Oke, Ya. baik, Masya Allah, luar biasa sekali ya ternyata ibu-ibu bagaimana manfaat ilmu ini bagi kita semua. Jadi semoga nanti kita masih terus dapat kesempatan ya Ustadz ya Siap, untuk insya Allah. mengamalkan Sama-sama ilmu ini belajar. gitu ya. Betul sekali. Baik Ustadz, kita akan kembali membahas terkait Siap. fadilah ilmu bagi seorang muslim. Namun pemirsa serta ibu-ibu semua yang hadir di sini, kita akan kembali setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Lentera Kolbu. Sucikan hati, inspirasi diri. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya dalam Lentera Kolbu. Sucikan hati, inspirasi diri. Baik, masih bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim BKMT Kecamatan Sungai Selan dan bersama juga dengan Ustadz Farid Okta Firdaus SPD. Baik, Ustadz serta ibu-ibu, hari ini di segmen terakhir ini kita akan masuk ke segmen di mana ibu-ibu akan diberikan kesempatan untuk bertanya, Ustadz. Boleh, insya Allah. Baik, sudah ada kira-kira yang mau bertanya, Ibu? Sudah ada, boleh. Kepada ibu yang mau bertanya, boleh dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuriana dari BKMT Kecamatan Sungai Selan. Ya, Bu. Oke. Yang ingin kami tanyakan di luar tema Ustadz, yaitu tentang 10 Muharram. Kita tahunnya 10 Muharram itu yaitu hari rayanya anak yatim piatu. Nah, tentang itu, dan kita juga biasanya menyantuni anak yatim piatu. Dan untuk santunan ini Ustadz, apa pertanyaan kami, apa boleh kami cuman menyantuni anak yatim piatu ataupun menyantuni anak yatim piatu beserta keluarga? Jadi yang benarnya yang mana? Itu Ustadz pertanyaan kami. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Ibu Zuriana ya. Nah, ini mungkin masih masuk juga jadi ilmu juga nantinya Ustadz ya jawabannya ya. Oke, silakan Ustadz, boleh. Baik, insya Allah kita jawab semampunya, Bu ya. Ternyata pertanyaannya di luar ini ya, kirain tentang masalah fadil ilmu dan masalah. Nah, jadi 10 Muharram itu memang lebaran anak yatim, Bu ya. Nah, itu Masya Allah kita memang dianjurkan untuk menyantuni mereka. Nah, ahsannya memang bagusnya memang tertuju kepada anak yatim ya. Memang karena itu anjurannya yatim piatu. Tapi kita harus tahu dulu Ibu batasan yatim piatu ini sampai sebelum mereka akil balik. Ya. Jangan sampai kelak usia 16 yatim nih lagi ya. 20 yatim nih santuni, enggak. Artinya ketika usia dia 0 pas baru lahir sampai dia sebelum akil balik. Nah, bagusnya ya khusus anak yatim tadi. Tapi kita lihat keluarganya bagaimana. Ya, pasti kan ada paman, bibi dan sebagainya kan. Nah, kalau seandainya paman bibinya orang berada kemudian bisa membantu untuk mencukupi keluarganya, bagus bantu. Ya, tapi khususnya kalau seandainya kita punya uang, khususkan uang ini untuk memang pendidikan, kebutuhan untuk si anak yatim piatu tadi. Nah, kemudian ketika misalnya kita memberikan bantuan itu, maka ada cara menggosoknya, Bu ya. Nah, kalau anak yatim udah tahu belum, Bu, dari mana? Nah, ya, dari depan ke belakang atau belakang ke depan? Iya, betul. Kalau anak yatim kan dari belakang ke depan. Kalau anak piatu depan ke belakang. Tapi menyala lebih umur 20 saat jangan digosok. Ya, artinya memang kalau seandainya memang kita disuruh untuk lebaran yatim, senangkan mereka, Bu. Bahagiakan mereka.
Sehingga dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang sebagaimana mafhumnya, kalau kita menyantuni anak yatim, kita sayang, kita rawat mereka sampai kalau seandainya mereka perempuan sampai dia nikah. Laki-laki juga sama sampai dia menikah. Maka kata Rasulullah SAW sebagaimana mafhumnya, maka seperti ini denganku di surga nanti. Dekat Bu ya. Artinya kalau kata Nabi, kalau lah kayak gini, surga atau di mana tempatnya kira-kira? Surga. Nah, artinya santunan kita kepada anak yatim tetap, tapi pengajaran ilmu agama kita kepada anak yatim juga penting, Bu. Kadang-kadang masyarakat awam kita ini, oh ketika lebaran anak yatim, yuk kita santuni aja dengan berupa uang. Ternyata tidak. Manusia itu kan butuh, ada dua unsur, ruh dan jasad. Jasadnya memang dia butuh mungkin dari ya pendidikan kalau di sekolah, makan, minum, kebutuhan sehari-hari. Tapi lebih daripada itu adalah ruhnya, Bu. Kalau kita sayang kepada anak yatim, maka kita masukkan mereka ke pondok pesantren kalau bisa. Kalau dananya ada. Atau kita sekolahkan ke agama. Sehingga mereka kenal dengan Allah, mereka kenal dengan Nabi, mereka kenal dengan Quran. Maka selama itulah kita mendapatkan pahala jariah tadi timbulnya. Ya, artinya kita santuni mereka. Mudah-mudahan ya kita bisa Allah berikan kekuatan, kelebihan untuk menyantuni dan menyayangi anak yatim piatu tadi. InsyaAllah. Hakada. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Baik, kita boleh ke ibu yang kedua, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariana dari BKMT Kecamatan Sungai Selan. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, pernah saya mendengar kata-kata pikiranmu adalah takdirmu. Bagaimana penjelasan itu Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Ibu Mariana terkait pikiranmu adalah takdirmu. Nah, ini mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Baik. Kalau boleh tahu Bu, kalimat itu Ibu dapatkan dari seorang ustadz atau dari maksudnya orang biasalah? Kayak gitu maksudnya? Dari seorang ustadz. Seorang ustadz ya? Iya. Oke. Baik, pikiranmu adalah? Takdirmu. Baik, sesungguhnya Ibu, manusia ini memang Allah berikan ada namanya hawa nafsu dan akal. Kita kembali tadi. Kalau kita menginginkan sesuatu, lihat dulu. Kalau dia menginginkan hal itu tidak baik, maka akal ini membantu untuk meluruskan. Ya, akal ini harus bermain. Kalau misal dia nafsu maunya hal-hal yang buruk, maka akal pikiran kita yang Allah berikan yang sehat ini untuk mengarahkan hal-hal yang baik. Apalagi dengan ilmu agama tadi. Kalau orang yang punya ilmu agama, maka nafsunya ini dia akan terarah dengan ilmunya. Nah, kemudian kalau orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan agama, maka dia akan menuruti hawa nafsunya, terjebak dengan jebakan Batman syaitan tadi, maka terjerumus kadang-kadang dia dalam kemaksiatan. Pikiranmu adalah takdirmu. Betul. Kita akan ada dua pilihan. Ya, misal ibu mau masak nasi goreng atau buat sop. Ini kan pilihan gitu kan. Tiba-tiba ibu mau misalnya, oh hari ini masak sop saja. Betul, pikiran ibu adalah takdir ibu. Nah, ketika kita memilih mau masak sop tadi misalnya, itulah yang Allah takdirkan dan itulah yang Allah gerakkan pikiran kita untuk melakukan hal itu. Tapi sebaliknya, kalau kita melakukan hal yang buruk, itu keinginan nafsu. Ya, keinginan nafsu, maka akal harus bermain. Kalau seandainya ada orang ini dilarang Pak Ustadz untuk melakukan kemaksiatan, tapi tetap dia lakukan. Apakah dia takdir Allah juga? Pada secara hakikatnya itu memang takdir Allah. Tetapi kita dianjurkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah keburukan, menyuruh untuk berbuat baik. Maka sehingga kalau kami di pondok diajarkan ilmu tauhid begini. Ada disuruh, ada dikehendaki Allah. Disuruh dan dikehendaki. Ada disuruh tapi tidak dikehendaki. Ada tidak disuruh, tidak dikehendaki oleh Allah. Disuruh dan dikehendaki. Contoh, belajar ilmu agama ini diperintah Allah sama Nabi Muhammad enggak? Iya. Kemudian datang kita ke majelis ini, hadir enggak kita? Artinya Allah suruh kita untuk belajar dan ditakdirkan untuk belajar. Datang bersyukur kita, alhamdulillah. Kemudian ada yang tidak disuruh.
Tapi dia dikehendaki Allah. Contoh dengan kemaksiatan. Allah melarang orang kita manusia ini tentu terjun ke berbuat dengan kemaksiatan. Ya, la tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah setan, kata Allah. Tapi tiba-tiba kita terjerumus masuk dalam kemaksiatan dosa tadi. Artinya apa? Itu memang takdir Allah berikan kepada kita. Tetapi ingat, kita punya Allah, Tuhan yang Rahman dan Rahim. Makanya kalau kita mukalaf akil balik, wajib punya dua, Bu. Sifat khauf dan roja. Khauf ini takut kita kepada Allah. Takut kita berbuat maksiat, takut kita Allah tidak ridho kepada kita dengan sesuatu hal ucapan, perbuatan, dan hati. Kemudian itu khauf. Roja itu harapan. Ketika kita terjun ke dalam kemaksiatan, pikiran kita, aku pengen maling bahasa kasarnya. Tiba-tiba dia maling. Artinya Allah kehendaki dia untuk melakukan kemaksiatan itu, tapi kan kita bisa kembali untuk bertobat kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai, kata Allah dalam Quran, orang-orang yang mensucikan diri dan pengen bertobat kepada Allah. Artinya akal ini insya Allah akan bisa selaras dengan wahyu Allah, dengan hadis Nabi Muhammad, yaitu tapi didasari dengan ilmu. Makanya Nabi itu selalu dibimbing oleh malaikat Jibril. Kemudian hawa nafsunya pun in huwa ila wahyu yuha. Ya, kenapa? Karena apapun yang dilakukan oleh para nabi itu wahyu dari Allah. Mungkin kurang lebih seperti itu, Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya boleh kita ke penanya terakhir, Ibu, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julaita dari BKMT Kecamatan Sungai Selan. Izin Ustazah, yang ingin saya tanyakan, gimana cara kita menyalurkan ilmu yang terbaik untuk anak-anak kita? Untuk anak. Mohon paparannya Ustaz. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja silahkan Ustadz. Baik, langsung ya. Nah, bagaimana cara terbaik kita untuk menyalurkan ilmu kepada anak-anak? Bu, Ibu, kalau kita punya ilmu, misalnya kita bisa baca Quran. Nah, kita ajarkan anak kita itu nyalurnya kapan? Bukan ketika mereka saat sudah lahir, enggak. Tapi dari masa kandungan. Tahu 1 bulan ini, oh saya hamil nih. Maka sering-seringlah membaca Al-Quran. Kita perdengarkan Al-Quran. Biar kenapa? Nanti ketika dia lahir, dia cinta dan timbul rindu dengan Al-Quran itu. Kalau kita ada ilmu, kita nggak ada ilmu misalnya, lihat suami kita ada nggak kapasitas keilmuan agama. Misalnya, oh suami saya ini ada ilmunya, kita nggak ada. Maka kita minta ajarkan suami mengajarkan ilmu. Ketika kapan? Ya pada saat dia hamil, ya baca Quran dekat bunda yang hamilnya. Kemudian setelah dia lahir, dibacakan Al-Quran. Ya kenapa? Biar dia timbul cinta dengan Al-Quran. Ya. Nah artinya mengajarkan transfer ilmu itu enggak ketika dia lahir ke dunia, enggak. Sebelum juga harus. Bahkan sebelum milih pasangan, ya enggak. Kalau bisa kan dalam Islam itu kan nikahi ya seseorang itu kenapa? Karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikan atau ketampanan, atau karena agamanya. Tapi kata Nabi, kalau kau ambil agamanya, maka kau dapat seluruhnya. Ya, sehingga apa namanya, ada satu ungkapan, man la yuhibbu ilma la khaira fihi. Kalau seseorang tuh tidak senang belajar ngaji, maka tidak ada kebaikan dalam dirinya. La takun bainaka wa bainahu ma'rifatun walau shadaqah. Jangan jadikan teman apalagi pasangan, maka dia tidak ada membawakan kebaikan untuk kita. Tapi misalnya kita sama-sama awam, pengen sama-sama belajar, bagaimana cara kita ngajarkan anak kita ini? Ya semampu kita. Kalau misalnya kita bisa adab keseharian, adab. Tapi ilmu agama nggak ada Ustadz. Jangan tuntut kayak laki, ki harus pinter bang. Jangan banyak nuntut, Bu. Ki harus alim bang, ki harus ngajar anakku. Telakiku dek tahu ngaji, dek nak mana. Maka kalau kita tidak ada kapasitas, suami pasangan kita tidak ada kapasitas, kita datangkan guru. Itu sama juga untuk mengajarkan beliau. Ternyata beliau luar sekolah. Khawatir anaknya kalau dia sekolah umum, nanti khawatirnya dia ugal-ugalan dan sebagainya, masukkan dia ke pondok pesantren, lembaga. Karena benteng terakhir kita adalah pondok pesantren. Kita tidak sanggup, Bu, ngurus 24 jam,
mereka baca Quran, mereka zikir, mereka mutolaah kitab, nanti mereka belajar nahwu surah bahasa Arab, mampu enggak gitu ya? Tapi kalau di pondok, insya Allah aman. Tapi cari pondok yang benar-benar, pertama, adab tadi timbulnya, bagaimana adab kita, ya? Salah satunya seperti itu, gurunya, akhlaknya baik, keilmuannya, ya, tata keramanya, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ustadz atas Siap. jawabannya. Untuk Ibu Julaita gimana? Sudah inilah ya, sudah terjawab semua gitu ya, baik. Nah pemirsa, sayang sekali pertanyaan dari Ibu Julaita tadi menjadi pembahasan terakhir kita di kajian Wah. hari ini Ustadz. Saya Sayang sekali mewakili ya. seluruh pemirsa TVRI Bangka Belitung mengucapkan terima kasih Ustadz Siap, telah sama-sama. berbagi di Lentera Kolbu pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini bisa menjadi ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin, dan tentunya semoga kita dikasih kesehatan untuk terus menimba ilmu ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu terima kasih juga telah hadir di TVRI Bangka Belitung. Siapa tahu nanti kita bisa berjumpa kembali ya. Oke, baik. Nah pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan Lentera Kolbu pada sore hari ini. Saya Rizky Amalia mewakili seluruh kru yang bertugas pada sore hari ini undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.